Selamat datang di Barel Talk. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari FIB. Perkenalkan, ini ada Levi. Oke, bagaimana Levi? Kalau liburan-liburan di UI akhir-akhir ini tuh sebenarnya apa sih yang dipakai buat ngisi waktu luang, khususnya bagi orang-orang yang nggak pulang kampung gitu? Nah, jadi kan Kalau dari Levi itu sendiri. Dada boleh Pak De. Nah, jadi selama liburan kan kalau di kos aja sepi ya rasanya. Jadi aku biasanya nyoba isi kegiatan dengan kepanitiaan, Bang. Oke. Yang pertama kemarin aku baru aja lolos kayak seleksi tim pengabdian masyarakat UI gitu. Jadi kami disuruh bikin kayak project sendiri. Jadi bentar, pengabdian masyarakat itu ternyata ada di UI ya? Ada. Ada, kata temanku nggak ada masalahnya. Jadi kami disuruh nyerahin bikin proposal gitu ke UI. Oke. Nanti UI bakal seleksi dan akan diambil 40 tim dari UI. Oke. Nah, jadi mereka bakal ngasih dana kalau tidak salah 15 juta. Itu bebas kami gunakan, yang penting sesuai dengan tujuan yang kami buat di proposal gitu. Kemarin ininya apa? Pengabdian masyarakatnya? Kami mau ngajarin orang-orang itu untuk membatik di daerah Jakarta Selatan. Daerah boleh tempatnya di mana nggak? Tempat nggak, bukan. Lupa. Intinya kami bekerja sama PLC, Progress Learning Community. Jadi sebenarnya ini programnya udah kami lakukan tahun lalu. Nah, tapi tahun lalu itu kami lakukan ke anak-anak SD. Nah, tahun ini kami mengajarkannya ke orang dewasa. Dan yang kami pilih sebagai sasarannya itu adalah PLC ini. Soalnya kan mereka sebuah komunitas. Jadi kami harap bahwa mereka bisa melanjutkan program ini untuk kedepannya. Jadi nggak cuma berhenti di situ aja. Understood. Jadi kira-kira kami bakal ngajar 30-an orang gitu untuk ngelatih anak-anak membatik. Jadi kami bikin modul dan segala macamnya. Ini akan berarti belum dieksekusi, mau? Belum. Eksekusinya saat ini kami baru nyiapin bahan-bahannya dan segala macamnya, dan akan ikut pelatihan dulu sebelumnya ya kan. Oke. Terus nanti setelah kami ngajarkan ke mereka, kami bikin bakal pilot project gitu. Buat uji coba apakah mereka ini berhasil menerapkan ilmu yang kami ajarkan ke mereka kepada anak-anak kira-kira SD SMP gitu. Jadi kami bakal bikin 2 kali sesi pelatihan membatik gitu. Dua sesi itu berarti berapa hari? Hari satu sesi kah atau? Nah, itu masih kami bahas tergantung kesediaan mitranya gitu. Mitranya yang PLC tadi. Ini berarti pengabdian masyarakat itu dalam tim gitu ya? Ya, dalam tim, Bang. Jadi kami di UI itu sebenarnya ada banyak kesempatan-kesempatan seperti itu, Bang. Kayak ada pengabdian masyarakat itu, ada K2N atau KKN. Itu kegiatan kemahasiswaan dari? Iya, dari kemahasiswaan gitu. Dari rektorat? Iya, dari kemahasiswaan. Ada juga seperti kegiatan-kegiatan sejenis. Jadi sebenarnya UI banyak nyediain kegiatan pendanaan gitu buat mahasiswanya. Tapi kalau aku tanya dari teman-temanku ya biasanya info-info kayak gini nggak banyak kesebar gitu. Jadi kayak biasanya yang tahu itu ya mahasiswa-mahasiswa yang aktif cari tahu aja gitu. Oke. Menurutmu mahasiswa UI itu perlu tahu atau nggak perlu tahu ini biar nggak ada pesaing? Nggak bisa sih, saingan jangan banyak-banyak ya. Tapi kalau yang lain tahu kan ya bagus juga gitu. Sebenarnya UI itu suportif loh ke mahasiswanya. Oke. Berarti kayaknya aku berada di poros yang tidak dekat, yang anti dengan UI mungkin. Iya. Makanya. Terus aku juga ikut kepanitiaan. Nah, ini aku sekarang jadi panitia pakai PKKMB. PKKMB itu yang ospek itu kan? Iya, ospek. Itu berapa lama sih, dari tanggal berapa sampai? Dari tanggal 30 sampai 18, tapi kegiatannya nggak ada banyak. Kayak ada latihan padus, ada juga program Cita Kampus. Padus apa padus? Paduan suara. Paduan suara. Kayak hari Sabtu kemarin kami baru aja lakuin kegiatan ngelepas ikan, burung, sama nanam pohon gitu. Ngelepas ikannya di mana? Di Danau Salam dekat asrama. Ini ikan sapu-sapu bukan? Bukan. Kira-kira 250 ekor kalau nggak salah. Itu ikan apa? Ada banyak. Intinya bukan ikan invasif. Kalau nggak salah itu ikan lokal. Ada ikan 2 jenis, tapi aku lupa namanya, Bang. Oke. Lokal biasanya tawes kali ya? Iya, itu juga. Itu juga. Itu juga, iya.
Nah, yang menariknya itu aku kepanitiaan ini dibayar sama pihak UI. Jadi kami dapat konsumsi, dapat juga fee sekitar 80.000 lah per hari gitu. 80.000 per hari. Lumayan berarti lumayan ya. Banget. Lumayan Buat mahasiswa yang nggak pulang, ngapa-ngapain juga kan bisa nambah-nambah penghasilan lumayan. Tapi untuk persaingan sendiri untuk dia jadi kepanitiaan itu besar nggak sih persaingan itu? Kayak misalkan ada seleksi 20 yang dicari tapi yang terpilih cuma 10 gitu. Jujur, kuotanya kan ada 30. Tapi yang daftar itu cuma 20-an. Nah, karena apa? Karena biasanya yang kayak gini juga disebarnya internal aja. Oke, berarti ini nggak yang lain nggak perlu tahu juga atau boleh disebar nggak ini? Boleh. Ya. Jadi sebenarnya ini program dari Menwa, Resimen Mahasiswa UI. Oh, ikut Menwa juga, Jan? Enggak. Nah, jadi aku istilahnya boleh Pak De. Sini. Iya. Jadi volunteer mereka gitu. Tapi minum mereka air putih aja Pak De. Tapi mereka bekerja sama sama UI lah. Jadi yang bayar kami bukan pihak Menwanya tapi UI. Oke. Karena jujur capek juga Bang, kayak kami harus sudah di Balerang itu dari jam 6 pagi sampai kira-kira jam 6 sore gitu. Dan itu untuk kegiatan ospeknya. Iya. Oh, berarti ospek itu di ini sama Menwa ya sebenarnya. Kami tim keamanannya. Tim keamanan itu di ini sama Menwa berarti. Iya. Tapi kok nggak ikut Menwa? Enggak ikut Menwa. Oke. Jadi selaku volunteer, Bang. Volunteer. Oke. Ya, jadi gitu tugas kami ya satu mobilisasi barisan mahasiswa. Terus kayak jaga, yang paling menantang itu jaga mereka buat gak keluar dari area Balerong. Oh, itu berapa sampai malam gitu nggak? Atau ada jam? Jadi mereka ada 2 sesi Bang. Sesi 1 itu bisa dari jam 7 sampai jam 12. Itu dari fakultas beberapa fakultas gitu. Kayak jadi UI itu dibagi 2. Ada yang kelompok 1, ada yang kelompok 2. Oke. Kalau sesi 2 itu dari jam 1 sampai jam 5 biasanya. Oke. Tadi aku lihat beberapa itu ada anak pakai baju putih sama pakai nemtek. Itu baru pulang dari arah sana. Itu juga ospek juga nggak? Itu kemungkinan ospek fakultas sepertinya. Jadi kan di UI ada ospek ya tingkat UI, ada ospek fakultas, ada ospek jurusan gitu. Kalau ospek yang UI? Ospek yang UI itu biasanya nggak banyak Bang, cuma kayak PKKMB aja. Terus ada namanya Pilar. Pilar aku lupa lagi kepanjangannya. Oke. Itu cuma berapa hari doang kan? Ya cuma berapa hari doang gitu. Berapa harinya itu berapa? Kira-kira 18 hari? Iya, kira-kira 18 hari. Lama banget berarti dong. 18 hari itu dipotong hari Sabtu, dipotong hari Minggu. Sabtu Minggu biasanya enggak. Ya berarti 2 mingguan ya, gitu ya? Kira-kira 2 mingguan gitu. 2 minggu paling ya tapi menurutku lama sih ospek. Biasanya kan ospek cuma 3 hari doang ya. Iya. Biasanya itu kalau nggak salah 3 hari, 3 hari padus. Terus 3 hari padu sama Padibio kan ya. Terus ada 2 hari program Cinta Kampus. Program Cinta Kampus tuh ngapain tuh? Yang kayak nanam pohon tadi. Ya. Nanam pohonnya di kampus? Ya di kampus, tapi nggak semuanya, biasanya perwakilan doang gitu. Oh, kalau nanam semuanya ya di hutan ya. Oke. Soalnya mahasiswa UI kalau nggak salah berapa ya? Kalau nggak salah tahun ini di atas 10.000 lah ini. Gak mungkin kan semua kami ajak buat mahasiswanya di atas 10.000. Maksudnya satu angkatan nih? Iya, satu angkatan 2020. Banyak banget ya. Berarti 40 ribuan UI emang gede ya. Iya. Oke. Menarik. Sisanya kegiatan dari mahasiswa kayak Pilar itu pengganti OKK. Dulu namanya OKK. Itulah kegiatan yang dibuat sama mahasiswa gitu. Oke. Kegiatan yang dibuat sama mahasiswa, bukan yang nyediain kampus gitu. Iya, jadi kalau yang paduan suara program Cinta Kampus tadi itu dari UI. Sementara kalau Pilar ini dari mahasiswa. Kalau panitia Pilar itu dibayar nggak? Kayaknya enggak. Malah mereka yang harus bayar kayak uang kepanitiaan, namanya SUC gitu. Ke kampus. Jadi kami kalau di UI itu Bang ada namanya SUC atau set up cost. Jadi di kondisi awal kepanitiaan itu kan kami belum punya dana. Jadi kami diwajibkan untuk membayar uang iuran gitu sebagai dana awal kepanitiaan ini berjalan. Jadi uang SUC ini
bisa dibalikin bisa enggak, tergantung kami profit atau enggak. Biasanya profitnya dari mana? Dari sponsor yang udah masuk atau pendanaan dari pihak-pihak lainnya gitu. Oke. Oke, kalau kegiatan sebelum ospek itu kan ada libur panjang juga tuh. Iya. Itu diisi dengan apa nih? Nah itu diisi dengan aku ada ikut kepanitiaan namanya UI Games League. UI Games League ini adalah turnamen game online yang target kami adalah anak-anak SMA dan universitas di seluruh Indonesia gitu. Oke. Jadi biasanya sebelum program ini berjalan Bang, ada yang namanya uji kelayakan dan kepatutan. Oke. Nah, uji kelayakan dan kepatutan ini dilaksanakan untuk menguji apakah kami ini layak dan sudah siap untuk menjalankan program kerja tersebut. Oke. Nah, jadi singkat cerita selama kurang lebih 1-2 bulan kami mempersiapkan itu mulai dari menyusun praproposal, jenis kegiatan, rangkaian acara dan segala macamnya. Oke. Di situ aku masuknya ke divisi acara grand opening, grand closing. Aku yang ngatur itu. Nah, jadi walaupun kami turnamen game online itu, kami tetap ada acara offline-nya yang dimana itu akan dilaksanakan di acara grand closing tadi. Oke, ini lagi berjalan atau closingnya belum selesai? Kami kemarin baru lulus UKK, baru lulus ujinya. Oh, berarti bahkan gamenya belum dimulai? Gamenya belum dimulai. Gamenya apa aja yang dipertandingkan gitu? Ada ML, PUBG, Dota, Valorant, sama football. Oke, itu bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia yang SMA dan universitas. Ada full price-nya gitu nggak biar tertarik gitu? Nah, saat itu masih ditentukan karena sekarang kan kami masih ngumpulin dana, masih danusan, masih nyari sponsor dan segala macamnya karena kan kami baru aja lulus ya. Kalau misalnya dananya udah fix berapa, baru kami bisa tetapin price poolnya berapa. Oke. Saat ini juga belum dipublis gitu. Levi orang kampungmu nih. Oke. Ya bahwa Senior juniornya Jordan, adiknya Jordan. Oke. Bang, Menarik. PUBG. Kira-kira tanggal berapa nih? Open pendaftaran. Open pendaftaran kayaknya nggak lama lagi. Ini bulan apa? Agustus ya? Bulan Agustus tanggal 9. Kayaknya di Oktober udah. Oktober berarti udah mulai masuk dong, masuk kuliah. Iya. Oh, berarti seleksinya di liburan ininya. Iya. Kuliah. Tapi persiapannya sekarang. Ini Soalnya kan lomba kampus kah yang ngadain berarti kah atau sama ini berarti dari BEM yang ngadain, BEM UI. BEM UI. Oke. Oke. Dari Departemen Olahraganya BEM UI. Benar. Kalau departemen pendidikannya nggak ada kegiatan ya? Ada beda Bang. Jadi kayak UI itu punya banyak kegiatan-kegiatan seperti ini loh. Kayak kami ada UI mengajar, ada rumah belajar dan segala macamnya. Jadi banyak. Ini juga cuma salah satunya gitu. Oke. Oke, makan dulu. Apa yang Levi pelajari selama setahun di UI? Satu materi kuliah pasti. Ya, materi kuliah pasti. Ada sesuatu yang unik gitu nggak yang mau di-share? Unik. Sesuatu yang unik. Iya, sesuatu yang unik dari perkampusan ternyata kuliah itu sesuai dengan ekspektasi saya dulu. Kalau di sini belajar lebih gitu, nggak 12 atau lebih banyak di organisasi. Kan ada tipikal orang yang lebih banyak di organisasi ketimbang kuliah, ada yang lebih banyak kuliah dan tidak mau berorganisasi. Kategori Levi yang mana? Kayaknya aku seimbang sih Bang. Kategori seimbang. Tapi apakah lebih condong ke organisasi ya? Soalnya aku ada saat ini 1, 2, 3, 4 organisasi aktif. Nah, Berorganisasi aktif. Tapi kalau IPK aku masih kumlot lah. Masih kumlot. Luar biasa. Itu 4 organisasi aktif boleh tahu apa aja nggak? Satu yang paling the best itu DPM FIB. DPM itu? Dewan Perwakilan Mahasiswa FIB UI gitu. Oke. Itu kami ya selain pertama kami tentunya mengawasi. Terus fungsi kami itu mengawasi siapa nih? Mengawasi seluruh lembaga formal kemahasiswaan yang ada di FIB UI. Seperti
kayak UKM tiket fakultas gitu. Terus Oke. ada BEM, himpunan, itu kami awasi semua. Dari kayak program kerja mereka dan segala macamnya. Kalau mereka mau bikin kegiatan mereka harus izin ke kami gitu. Oke. Jadi harus disetujui sama ketua DPM. Oke. Ketua Selain- DPM-nya siapa? Ketua DPM namanya Felix. Oh, bukan. Dia anak filsafat, iya. Oh, anak filsafat. Anak filsafat. Ajak lah si Felix ke sini kan. Iya, Bang. Nah, jadi selain itu kami juga membuat produk hukum. Jadi kami bikin ketetapan, kami bikin peraturan untuk mengatur semua kegiatan atau semuanya lah yang ada di FIB UI. Jadi kayak peraturan tentang ospek, peraturan tentang pengawasan program kerja BEM, atau kayak dalam waktu dekat ini kami juga bakal nge-publish ketetapan tentang kekerasan seksual gitu. Jadi kalau misalnya ada kekerasan seksual di kampus kan di tingkat fakultas itu belum ada yang mengatur. Oh, Jadi ini kami mau gara-gara kasusnya anak hukum Iya, kemarin. jadi kami Wah. merasa kayak aduh kasus ini perlu dinaikin gitu. Jadi dengan cara kami bikin produk hukum yang mengatur gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu lagi, udah ada panduannya gitu. Understood. Iya. Terus kayak ya begitulah Bang, lebih banyak kami lebih banyak di belakang layar sih kayak surat-surat, berkas-berkas, meriksa dan segala macam, menyusun. Jadi bukan tipikal yang banyak terjun ke lapangan gitu. Oh, oke. Makanya aku masih bisa nyimbangin gitu, karena kan aku bisa ngerjainnya itu di mana aja gitu, kalau meriksa, perizinan dan segala macam. Oke. Itu staffnya berapa? Staffnya kami ada 4 komisi dan 4 biro gitu. Ada komisi hukum yang bertugas untuk mengawasi dan membuat produk hukum tadi. Aku komisi kelembagaan yang bertugas untuk mengawasi seluruh lembaga yang ada di FIB UI gitu. Oke. Ada komisi kaderisasi dan regenerasi ya. Oke. Untuk kader-kader lah, untuk ospek fakultas dan segala macamnya itu mereka yang ngurus gitu, status IKM aktif dan segala macamnya. Terus ada komisi audit dan inspeksi. Jadi kami kan di FIBU itu semua lembaga itu dapat itu Bang, semua lembaga yang diakui ya, yaitu ada BEM, DPM, himpunan mahasiswa, badan otonom dan badan semi otonom. Badan otonom dan badan semi otonom itu kayak UKM tiket fakultas. Oh, oke. Jadi itu masing-masing dapat dana tiap tahunnya dari mahasiswa. Kalau BEM DPM itu kurang lebih dapat 40 juta per tahun. Untuk Gede banget ya. itu hitungannya kecil Bang. Soalnya di kampus-kampus lain dan di fakultas lain itu lebih gede. Itu untuk agenda apa? Untuk agenda bebas, agenda mau bikin terserah kami, mau pengabdian masyarakat kah, mau upgrading kah, mau apa itu bebas. Kalau dari himpunan mahasiswa prodi itu dapat kalau tidak salah 6 juta. Oke, pantesan kekuasaan itu bisa diperebutkan ya. Iya, di- 6 juta. Kalau badan otonom UKM tiket fakultas itu dapat 3 juta, badan semi otonom itu dapat 2,5 juta. Oke, semi otonom itu yang kayak gimana? Jadi misalnya ada sekumpulan mahasiswa di FIB yang punya hobi dan interest yang sama gitu. Ya. Misalnya dia suka main teater, dia suka main futsal, dia suka main badminton. Jadi mereka bakal berkumpul, bersekutu, dan mereka kayak bakal membentuk lembaga mereka sendiri, nama organisasi mereka sendiri. Oke. Nah, contohnya yang kedua yang aku ikuti itu adalah Sastra FC, Sastra Football Club. Jadi aku bagian dari organisasi itu. Oke. Jadi gimana sih cara agar organisasi kami ini diakui? Jadi kami perlu punya ADART sendiri, anggaran dasar anggaran rumah tangga sendiri yang mengatur tentang segala hal ya yang berhubungan dengan organisasi itu. Oke. Terus kami juga harus dapat dukungan Bang dari mahasiswa. Kayak kami butuh 300 sampai 500 tanda tangan gitu. Dari mahasiswa Dari FIB. mahasiswa aktif FIB untuk menandakan bahwa kami itu diakui gitu. Nah, jadi apa sih namanya yang membedakan badan otonom dan badan semi otonom itu tergantung jumlah tanda tangan yang mereka kumpulin gitu. Kayak jumlah pengakuan dan nama mereka lah gitu. Biasanya memang organisasi mulai dari BSO dulu ya. Kalau lama kelamaan mereka berhasil ngumpulan banyak dukungan, mereka bisa naik ke BO gitu. Tergantung kepopuleran mereka di kalangan mahasiswa lah gitu. Oke.
Tapi aku bandingin ya dari cerita-ceritamu dengan cerita-cerita anak hukum, kayak punya BEM tuh lebih jelas daripada BEM aku. Atau mungkin karena aku nggak. Iya, mungkin aku kurang apalah gitu ya. Kurang riset. Kurang gitu ya. riset aja. Yang lainnya selain DKM? Selain dari kan ada 4 organisasi aktif kan? Iya, terus selain DPM, terus itu Sastra Football Club yang tadi kan. Nah, tapi itu kedua. Iya, nah gini Bang. Jadi kami kalau mau masuk ke DPM ini, kami itu kalau mau masuk ke komisi ya, kami harus mewakili salah satu LFK atau lembaga. LFK itu lembaga formal kemahasiswaan. Harus mewakili salah satu organisasi yang diakui tadi Bang, antara BO, BSO, Hima tadi yang ada di FIB. Nah, jadi kalau himpunan itu masing-masing mengirimkan 2 orang, sementara badan otonom mengirimkan 1 orang. BSO nggak dianggap, nggak bisa masuk gitu. Soalnya suaranya kurang. Jadi itu istilahnya kayak partai mini lah gitu. Jadi setiap organisasi bakal mengirimkan perwakilannya untuk bekerja di DPM. Understood. Nah, jadi kami kalau orang yang dikirim itu disebut mandataris, pemegang mandat. Aku pemegang mandatnya dari Sastra FC. Jadi Sastra FC mengirim aku ke DPM buat bekerja di sana dan mewakili suara mereka. Oke, nangkep. Ya, jadi gitulah. Nah, jadi selain aku bertugas di DPM, aku juga harus jadi kayak kalau apa tujuannya kami dikirimkan mandataris, biar misalnya ada kegiatan atau sesuatu yang membutuhkan yang berkaitan dengan organisasiku itu, aku bisa perjuangkan di sana gitu. Kayak misal izin dan segala macam itu kan sebenarnya agak berat ya. Jadi kalau misalnya ada aku sebagai perwakilan di sana, kayak aku bisa bantu gitu, kayak dari alurnya dan segala macamnya, komunikasi dengan, jadi aku jadi penghubung mereka lah gitu. Kayak nah ini kemarin kami baru selama libur ya, bulan lalu baru nyelenggarain namanya Sastra Champions League. Itu turnamen futsal se-FIB. Untuk putra dan putri. Nah, tahun ini ada basket juga. Jadi yang bisa ikut itu alumni, mahasiswa dan pegawai-pegawai juga, mau dari pegawai kantin. Tapi FIB. Nah, tapi kalau yang putri Bang, kami buka untuk seluruh fakultas. Seluruh fakultas di UI. Iya, kenapa? Karena kalau di FIB tuh dikit lah, paling cuma itu aja kan. Kemarin dari FIB yang putri cuma 2 tim gitu. Jadi kami terpaksa lah buka buat fakultas lain gitu. Minimal berapa tim targetnya waktu itu? Minimal berapa ya? Minimal kalau putri itu 6 lah, 6-7 gitulah gitu. Jangan dikit-dikit banget gitu. Ada bikin kompetisi ini nggak? Kompetisi yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Aku penasaran, pengen ikut kompetisi. Kalau kompetisi itu mungkin kayaknya kami belum bisa fasilitasi. Paling kompetisi dari BEM lah kali ya. Ada kompetisi dari BEM? Mungkin ada, harusnya ada. Harusnya ada Bang. Tapi kalau kami yang tingkat fakultas ini belum kuat lah, belum cukup. Butuh duit juga kan ya. Terus butuh perencanaan yang lumayan matang. Kayak ini aja kami yang nyelenggarin cuma 1 FIB ini aja kayak kewalahan banget gitu. Kayak aku biasanya udah di fakultas itu dari jam 5, pulangnya itu bisa jam 12 malam. Karena banyak yang tanding, orangnya yang handle juga sedikit. Bahkan di puncaknya, di finalnya aku pulang jam 3 pagi gitu. Karena beresin semua segala macam kan. Ya. Nangkep. Nah, jadi itu yang 2 tadi. Iya. Nah, yang ketiga? Ntar. Nah. Apa sih ada? Terus apa sih namanya? Tahu nggak? Itu kami biar bisa nyelenggarain kompetisi itu kami butuh dana kan ya. Udah kami bikin proposal lah ke fakultas biar dapat dukungan dana. Jatah kami kan 3 juta. Ya udah kami pakai 3 juta itu buat kegiatan itu semua. Tapi yang ribetnya itu Bang, kalau dananya yang betul mau cair, itu pakai sistem reimburse. Jadi kami bisa cair 2-3 bulan dulu setelah kegiatan selesai, baru dananya bisa cair. Juga itu cairnya susah, LPJ-nya itu sangat ketat gitu. Jadi kayak nota-notanya apanya segala macam, bahkan kami udah saat ini LPJ-nya udah revisi ke berapa ya? Udah revisi ke 6. Belum di ACC sama. Kayaknya ini sekarang udah di ACC. Minggu lalu kayak udah revisi terakhir. Barulah diajukan kembali. Baru kami masih nunggu lagi. Ini sekarang masih deg-degan sih bakal dapat revisi lagi atau enggak.
Oh, oke. Kan memang harus sedetail itu bang, harus sedetail itu, dan bukti-buktinya segala macam juga harus valid gitu. Oke. Kayak di proposal juga kami mau bikin kayak kami mau ngapain gitu kan, mau beli barang di mana, kami harus nyantumin gitu kayak katalog harganya, kontak orang yang bisa dihubungi, keperluannya untuk apa dan segala macam. Itu berarti auditnya sangat ketat. Sangat ketat sekali ya. Oke. Di proposal udah kayak gitu, di LPJ-nya lebih sulit lagi gitu. Karena harus sesuai format yang benar-benar mereka mau lah gitu. Oh, oke. Kayak kemarin kan kami untuk wasitnya itu kami pakai dari luar. Kami pakai wasit berlisensi lah istilahnya. Jadi itu 250.000 untuk satu match. Satu match itu ada 2 wasit. Jadi 125 lah satu orang. Kami pakai itu cuma untuk di semifinal sama final. Karena kalau dari penyisian dan segala macamnya boncos juga ya kan. Nah untuk bukti-bukti untuk wasit itu banyak, mulai dari kami harus cantumin di LPJ, kami harus cantumin sertifikat wasitnya, kami harus cantumin kontaknya, terus kayak dokumentasinya selama kegiatan, terus kayak kami harus bikin nyantumin itu apa sih namanya, surat perjanjian kerjasama kami, surat perjanjian kerjasama, bukti transfer, kwitansi. Jadi kayak untuk satu item aja untuk honor wasit di LPJ itu butuh banyak bukti gitu. Kebayang nggak seberapa pusingnya gitu. Oke. Tapi memang seperti itu kan? Iya, memang seperti itu. Di dunia nyata kayak gitu kan? Iya, makanya disitulah aku sebagai mandataris pusing gitu kayak. Jadi kayak aku kan dari DPM, aku juga dari Sastra FC. Jadi aku kayak di Sastra FC aku juga harus ngerjain proposal LPJ dan segala macam, dibantu mereka ngerjain. Di DPM juga aku juga harus kayak bantuin mereka kayak ini butuh apa dan segala macam gitu. Oke. Soalnya kan aku tahun pertama ya, aku mahasiswa tahun pertama kemarin. Tapi aku kan udah naik ke BPH, Badan Pengurus Harian gitu. Oh, harusnya tahun pertama nggak boleh? Harusnya tahun pertama staff gitu. Oh, berarti bagus dong karirnya. Ya, karena aku kemarin jadi anak magang terbaik tahun lalu, aku ikut mereka jadi staff magang mereka. Terus aku dapat kayak si paling magang lah, istilahnya magang terbaik lah. Jadi aku langsung tahun lalu itu semester 1. Iya, semester 1. Pas libur atau? Ya, selama semester 1 gitu. Oh, selama semester 1. Jadi aku kayak dipercaya buat udah bisa ini anak jadi BPH gitu. Oh, oke. Emang ini kandidat yang menjanjikan gitu ya. Oke. Terus aku ikut ini yang ketiga berarti? Iya, koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa FIB. Di situ aku masuk divisi bisnis. Oke. Jadi kami ngapain ya? Catat pengeluaran, pemasukan, terus kayak koperasi mahasiswa itu diisi sama konsignator. Konsignator itu orang yang menitipkan barang-barangnya di FIB. Soalnya kalau dari mahasiswa doang kan kayak kurang variatif gitu barangnya. Jadi kayak banyak orang-orang luar yang nitipin barangnya ke FIB gitu. Oke. Nanti kami dapat fee gitu sesuai kesepakatannya. Kalau di koperasi sastra sendiri itu ininya apa namanya? Ada latsar mil gitu nggak? Ini mataku. Enggak, paling ada upgrading gitu di awal gitu. Oh, oke. Kayak gimana sebaiknya ngundang narasumber segala macamnya. Aku masuk ke divisi bisnis gitu. 2 hari lalu ya, kami baru dapat baru ngelakuin meet sama salah satu counter lah, peralatan elektronik gitu. Oke. Jadi mereka nawarin buat gimana kalau kami buka cabang di koperasi kalian. Jadi mereka nawarin kayak kalau ada mahasiswa yang HP-nya rusak, laptopnya rusak, bisa nitip di FIB. Nah nanti barangnya itu, jadi Kopma itu koperasi mahasiswa bakal dijadiin drop point lah gitu. Oke. Jadi mereka nanti sorenya bakal pick up ke sana buat memperbaiki. Besoknya atau beberapa hari setelah perbaikan barang yang udah diperbaiki itu bisa diambil lagi di koperasi mahasiswa. Oke. Jadi istilahnya mereka yang jemput barang rusak, mereka yang ngantar juga ke situ. Oke. Nah, itu 2 hari lalu sih. Kami masih pertimbangin juga apakah ini merupakan ide yang baik, bagus dan bisa diimplementasikan atau enggak gitu. Biasanya struktur koperasi itu seperti apa sih? Struktur koperasi mahasiswa. Iya. Jadi kami ada badan pengawas. Itu isinya mahasiswa juga. Oke. Ada divisi bisnis, divisi keanggotaan, divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi memang ada yang fokus untuk ngurusin bisnis, ada yang fokus buat apa sih ngurus keanggotaan lah di kalangan mahasiswanya, ada yang fokus buat pengembangan itu bisa dilakukan kayak ngundang narasumber atau kami bikin kegiatan kegiatan upgrading untuk kalangan mahasiswa dan semacamnya.
Itu maksudnya koperasi berarti. Ya, Iya. upgrading itu berarti kan itu karakter building ini kan. Iya, karakter building ya. Berarti menjual pendidikan juga di Iya. Jadi kami ada pendiksar, itu militer yang itu tuh. enggak. Itu kami bukan untuk umum. Jadi kayak kami ngundang Ah. narasumber untuk berbagi pengetahuan ya berhubungan dengan koperasi lah kayak tentang bisnis, manajemen keuangan dan segala macamnya. Nggak kayak Kopres tuh kan. Iya, enggak kayak Gopres. Oke, yang keempat. Yang keempat itu teater UI. Nah, tapi di teater UI ini aku sebagai sekretaris doang. Teater UI tahu Dude ya anak hukum. Kurang tahu anak angkatan berapa? Angkatanmu? Angkatanku. Iya. Gue pernah dengar. Dia katanya anak teater. Oh iya. Sering ketemu lewat sini kayaknya. Oh, nggak tahu berarti. Nah, karena aku di teater UI itu sebagai sekretaris doang gitu. Jadi kayak Oh, bukan orang yang main teater. bukan orang yang main. Jadi aku yang hubungan sama di belakang layar lah, yang ngurus proposal, ngurus tour dan segala macamnya gitu. Ada alasan kenapa milih teater itu nggak? Karena Karena ada teater sastra juga kan, juga misalkan. ya satu, aku ingin coba Pengen jadi bintang film. bukan Levi kayak Alinsky. salah satunya ketuanya itu temanku. Terus kayak Oke. dia butuh orang yang bisa dipercaya buat dampingi dia lah gitu. Oke. Soalnya kemarin teater UI tahun lalu tuh agak mengalami kejatuhan gitu. Kejatuhannya itu Karena ada masalah internal gitu. Jadi kayak kami regenerasinya itu agak kurang. Jadi aku kayak diminta sama dia buat bantuin dia lah gitu. Kayak ngurus rancangan kerja awalnya, ngurus grand design dan segala macam. Karena waktu itu dia dengan kondisi internal yang kacau, Oke. jadi dia kayak butuh orang yang dia bisa percaya lah gitu. Dan aku kayak oh ya udahlah, aku bantu gitu. Lumayan juga kan ya. Karena ini kan UKM tiket UI. Ya aku bisa punya pengalaman buat ngurus birokrasi di tingkat UI lah istilahnya. Oh, oke. Sangat teknokratik dari yang disampaikan sama ini. Dan menurutku BEM yang dibawakan sama Levi itu cenderung lebih jelas daripada apa yang disampaikan sama anak-anak. Mungkin aku nggak tahu. Mungkin karena aku nggak mendetailkan apa yang aku tanyakan ya ke mereka ya. Mereka nggak juga. Terus nggak mereka juga menjelaskan punya- strukturnya apa gitu kayak gitu. Karena mungkin sebenarnya itu sesuatu yang nggak perlu dijelaskan gitu. Mungkin dari dalam pikiran mereka gitu. Kalau misalkan dia itu anggota BEM itu, misalkan dia ketua kan di BEM kan ada macam-macam ya. Yang biasanya sering kesini kan ada Kastrat tuh. Kajian strategis tahu nggak? Tahu siapa namanya? Kasrat FIB. Kastrat. Kan anggotanya banyak. UI. Kasrat UI kurang. Namora. Ya pernah dengar. Nah si Kalau di UI kalau Kastrat UI itu dia dapat fee dari kampus nggak sih kalau dia menjabat satu jabatan di kampus kayak misalkan Kastrat, ketua kajian strategis. enggak. Jadi kayak yang aku bilang tadi bang, kayak bayangin di tingkat FIB aja PMDPM-nya udah dapat 40 juta. Itu yang tingkat fakultas. Gimana yang tingkat UI? Pasti dana yang dikasih ke mahasiswaan dikasih UI lebih banyak dong buat kegiatan mereka gitu. Tapi itu berarti kategorinya tanpa fee gitu. Berarti mereka secara volunteering tapi dikasih amanah untuk dana sekian dijadikan program apa kayak gitu ya. Iya, jadi kayak tentunya uang yang digunakan itu proses auditnya juga ketat gitu. Kayak harus digunakan untuk ini, harus digunakan untuk keperluan ini. Kalau tingkat UI aku kurang tahu ya bang. Tapi kalau di FIB itu ketat sekali sih. Ya, FIB menurut gua lebih rapi daripada fakultas lain ya. Kalau tingkat proker tingkat UI itu bisa sampai ratusan juta bang. Itu dana yang dipakai gitu. Kayak untuk yang yang UI Games League yang aku ikuti aja. Itu ya di lumayan ratusan juta lah, di atas 3 digit lah intinya. UI Games League. Iya, yang aku bilang tadi. Oke. Understood. Bang. Gitu. Ada apa? Terima kasih Levi atas informasinya. Siapa tahu buat adik tingkat baru tertarik bisa hubungi Levi.